mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dari Fakultas Teknik. Nah, di sini kami bertiga akan membahas tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya dan pembahasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya dengan teman-teman rekan-rekan saya. Baik, oke, saya Amanda Putri Ramadhani dari Prodi Teknik Pengairan semester 1 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Akmal Febriansyah dari Prodi Teknik Pengairan semester 1. Dan ini, perkenalkan, nama saya Maudi Lestari dari Teknik Pengairan semester 1. Di sini kita satu jurusan dan sama-sama semester awal ya. Baik. Oke teman-teman, ini adalah tugas bahasa Indonesia. Nah, jadi kita bakalan membahas tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, internasionalisasi bahasa Indonesia itu diproses di mana bahasa Indonesia diakui dan digunakan secara luas di dunia internasional, baik dalam komunikasi, bisnis, pendidikan, media, dan budaya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kahwal. Nah, pertanyaan saya itu, apa sih pendapat Kahwal tentang pentingnya internasionalisasi bahasa Indonesia itu? Menurut pendapat saya, internasionalisasi bahasa Indonesia sangat penting karena dapat membuka peluang kerja di berbagai bidang dan memperkuat identitas bangsa di kancah internasional. Baik, saya ingin beralih ke Kak Maudi. Apa sih menurut Kak Maudi tentang pentingnya internasionalisasi bahasa Indonesia itu? Pendapat saya tidak jauh beda dengan Kakanda Akbar. Menurut saya, internasionalisasi bahasa Indonesia sangat penting karena bisa membuka peluang lebih banyak. Contohnya seperti pertukaran pelajar, meningkatkan komunikasi antar budaya atau antar negara, dan memperluas pemahaman dunia tentang linguistik kekayaan yang ada di Indonesia. Wow, itu sih menurut Kakanda Ahwal dan Adinda Maudi. Ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih menurut Kak Ahwal langkah-langkah yang dapat diperkenalkan bahasa Indonesia secara internasional? Baik, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan program khusus bahasa Indonesia di luar negeri dengan mendorong pertukaran siswa antara Indonesia dan negara lain. Baik, untuk menurut Kamodi bagaimana sih? Menurut saya langkah-langkah awal yang dapat kita memperkenalkan bahasa Indonesia secara internasional yaitu membuka kursus bahasa Indonesia di berbagai wilayah yang ada di seluruh dunia. Contohnya seperti di Australia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional. Wah, itu menurut Kamodi dan Kahwal ya. Wah, kursus bahasa Indonesia itu memang sih mempengaruhi langkah-langkah kita untuk membangun internasionalisasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih dampak internasionalisasi bahasa Indonesia terhadap pertukaran budaya dan pengetahuan? Kahwal, bagaimana sih menurut Kahwal? Menurut saya, internasionalisasi bahasa Indonesia dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita akan budaya lain serta mereka tentang budaya Indonesia. Wah, bagus juga sih menurut Kahwal. Bagaimana sih menurut Kak Maudi? Kalau menurut saya pribadi, meningkatkan pemahaman dunia terhadap keberagaman budaya bahasa Indonesia dan mendorong pertukaran pemikiran dan ide serta memperluas akses terhadap pengetahuan yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja. Wah, terima kasih ya Kak Ahwal dan Kak Maudi menyampaikan pendapat Anda. Oke guys, kita beralih ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 itu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia? Bagaimana sih menurut Kak Ahwal? Pemerintah bisa memberikan
insentif untuk pendidikan dan pelajar asing dan belajar bahasa Indonesia, dan lembaga pendidikan bisa menyediakan program-program bahasa Indonesia yang berkualitas. Wah, bagus juga ya menurut Kak Akwal. Bagaimana sih menurut kamu nih? Menurut saya, peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia, yaitu mereka bisa mendukung melalui beasiswa atau pendanaan untuk pengajaran bahasa Indonesia. Contohnya nih, seperti ada seorang mahasiswa yang didanai oleh pemerintah untuk melakukan pertukaran pelajar di salah satu negara, dan mereka bisa mengajarkan teman-teman internasionalnya untuk berbicara bahasa Indonesia walaupun sedikit seperti slang-slang Indonesia. Wah, menurut Kak Modi bagus juga ya. Aplaus dong untuk Kak Modi. Oke guys, lanjut. Guys, mari kita lanjut pertanyaan ke-5. Pertanyaannya itu, bagaimana sih kita dapat mempromosikan bahasa Indonesia di tingkat internasional menurut Kak Akwal? Menurut saya, kita dapat mempromosikan bahasa Indonesia melalui festival, seni budaya, seni pameran, dan acara budaya lainnya di luar negeri. Wah, festival ya guys, bagus juga sih idenya Kak Akwal. Bagaimana sih menurut Kak Maudi? Kalau promosi bahasa Indonesia di kancah internasional, menurut saya pribadi, ya tidak jauh lagi melalui pertukaran pelajar atau pertukaran budaya. Dan ada satu lagi caranya, yaitu melakukan kampanye online. Kampanye online ini bisa berupa seperti anak-anak muda zaman sekarang yang membuat vlog dengan bahasa Indonesia yang baik, terus dia memposting videonya di sebuah forum internasional. Wah, bagus guys. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Apa hal yang perlu diperhatikan agar internasionalisasi bahasa Indonesia dapat sukses? Wah, ini pertanyaan menarik ya. Bagaimana menurut Kak Akwal? Ya, menurut saya penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk mendukung program-program internasionalisasi bahasa Indonesia dan memastikan kualitas pengajar dan materi ajaran. Dengar itu guys, kita harus memperhatikan kualitas pelajar kita. Baik, menurut Kak Modi bagaimana sih? Kalau menurut saya, yang paling utama itu adalah ketersediaan sumber daya pendukung dari pemerintah atau dari diri kita sendiri, dan tentu saja serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program internasionalisasi bahasa Indonesia ini. Mungkin hanya sedikit dari menambahkan opini Kakanda awal. Wah. Oke guys, lanjut pertanyaan ke-7. Bagaimana sih Kak Maudi melihat peran media dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia? Peran media dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia bisa melalui platform film, musik, dan acara TV. Kita juga semua tahu kalau musik Indonesia sudah mulai go internasional atau sudah mulai dikenal di berbagai mancanegara. Mungkin itu saja. Menurut Kak Akwal pribadi, bagaimana sih? Ya, pendapat saya, media dapat memainkan peran penting dalam mengenalkan bahasa Indonesia melalui siaran atau penerbitan program-program bahasa Indonesia. Wah, bagus juga sih Kak pendapat dari Kak Maudi dan Kak Akwal. Lanjut guys, pertanyaan ke-8, yaitu apakah menurut Kak Akwal dan Kak Maudi penting untuk mempelajari bahasa Indonesia di luar negeri? Dari Kak Maudi dulu nih, bagaimana sih? Penting gak sih? Salah satu alasan pentingnya memahami bahasa Indonesia yaitu untuk memperluas jenjang karir di negara Indonesia atau memperdalam hubungan antar negara. Bagaimana sih menurut Kak Akwal, apakah penting belajar bahasa Indonesia di luar negeri? Ya, karena mempelajari bahasa Indonesia
di luar negeri sangat penting, atau di luar negeri akan membuka peluang kerja dan memperluas jaringan. Wah, bagus. Sedikit saya tambahkan. Oke, kamu ingin menambahkan? Memahami bahasa Indonesia di luar negeri ada satu benefit nih, yaitu kita bisa memperluas relasi, yaitu dengan berteman dengan orang asing. Oke guys, lanjut ke pertanyaan ke-9. Baik, pertanyaannya tertuju kepada Kak Hual. Bagaimana cara kita bisa menciptakan kesadaran akan pentingnya internasionalisasi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat? Bagaimana sih Kak Hual? Menurut saya, kesadaran pentingnya internalisasi bahasa Indonesia dapat dibangun melalui kampanye, Kampanye. publi, dan program-program pertukaran budaya. Oke, itu menurut Kak Hual ya. Menurut Kak Modi bagaimana sih? Menurut pendapat saya tidak jauh berbeda dari Kakanda Akmal, yaitu melakukan kampanye media sosial dengan menunjukkan dampak positif dari penguasaan bahasa Indonesia. Wah, oke guys, kita lanjut ke pertanyaan ke-10 atau yang terakhir dari kita. Bagaimana sih pendapat Kak Hual tentang masalah dan tantangan yang dihadapi dalam internasionalisasi bahasa Indonesia? Bagaimana sih Kak Hual? Tantangan yang dihadapi dalam internalisasi bahasa Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam internalisasi bahasa Indonesia antara lain kurangnya dukungan dan sumber daya, Kekurangan guys. serta persaingan dengan bahasa-bahasa internasionalisasi lainnya. Oke, itu menurut Kak Hual. Bagaimana sih menurut Kak Maudi? Tidak jauh beda, yaitu kurangnya memang kesadaran masyarakat Indonesia dalam menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, yaitu hal ini menjadi tantangan bagi kita yang perlu diatasi di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Oke, makasih. Mungkin sekian bincang-bincang dari kami bertiga. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.